قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى الثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قد دل على المولى والسماء في الفضل إلى أعلى قنن قد دل على المولى والسماء في الفضل إلى أعلى قنن وأتى في هذا العلم بما قد زاد على أبها فنني قطب الأقطار مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن والمولى غايته فاتباع على هذا الثنن معرفة المولى غايته فاتباع على هذا السنن ورسول الله وسيلته أعرف من هديك سنني والأبطال مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن وأساس بناء طريقته تدليل القلب من الدرن وأساس بناء طريقته تدهر القلب من الدرن فاسلك بالإثم المغرد يا صوفي وفي الهق استعيني والأبطال مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن لطوافن عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فني لطوافن عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فني وادخل أبواب الغيب وسل ما شئت وللأسرار سني والأبطال مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن واشرب كأس العرفان وذق
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya Diki Sanjaya dapat menyapa Anda kembali tentunya di majelis ilmu kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang disiarkan dari Pesantren Zawiyah Tebet, Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini Cahaya Hati Indonesia kedatangan beberapa guru besar, diantaranya ada Syekh Rohimuddin Al-Bantani Hafizahullah dan juga ada Syekh Muhammad Fatur Rahman Hafizahullah beserta guru-guru besar lainnya yang insya Allah akan berbagi ilmunya dengan kita semua pada hari ini. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi terbaru dari program Cahaya Hati Indonesia, silakan untuk men-follow akun sosial media kami di Twitter @chahaya_inews, juga di Instagram @cahayahati_inews. Baik, sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang pertama setelah jeda iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'a mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Ada satu keistimewaan dari mursyid yang bernama Syekh Abil Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu. Beliau di samping seorang mursyid, seorang alim, beliau juga seorang entrepreneur yang sukses, seorang pengusaha yang sukses. Jamaah sekalian, terutama para muda, kalau ditanya, pingin jadi ahli ibadah yang kaya atau jadi ahli ibadah yang miskin? Kok jawabannya nggak kompak ini? Mau jadi ahli ibadah yang kaya atau biar ahli ibadah walaupun miskin? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita di haul ini, Allah yang telah wariskan kepada guru kita Syekh Abi Hasan As-Sadzili dengan kekayaannya yang penuh keberkahan dilimpahkan kepada kita sekalian. Hadirin jamaah sekalian, ada satu makom yang harus ditempuh oleh seorang salik, namanya makom zuhud. Bahkan dulu sebelum istilah tasawuf muncul, yang pertama muncul adalah az-zahid, orang-orang yang zuhud, orang yang zuhud. Bahwa zuhud yang dimaksudkan oleh beliau, yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jauh dari dunia, bukan tidak memegang harta, bukan tidak boleh punya perusahaan yang banyak, tapi zuhud yang dimaksudkan dalam ilmu tasawuf adalah di mana hati kita jangan sampai terpedaya buta dengan dunia dan kesenangannya. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa umat ini, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditimpa dengan musibah yang besar, di mana akan dikeroyok, akan dihancurkan oleh bangsa-bangsa yang lain, bagaikan hidangan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kondisi umat gusaun ka gusa isail, seperti buih yang ada di sungai. Banyak kaum muslimin jumlahnya, akan tetapi laksana buih yang ada di sungai. Banyak tapi tidak punya kekuatan, banyak tapi tidak produktif. Hidupnya
diombang-ambing, seluruh aspek dinamika kehidupannya diatur oleh orang lain. Kondisi ini bisa dirasakan oleh kita. Maka yang menjadi terapinya adalah kaum muslimin ar-ruju'u ila tasawuf, harus kembali kepada ilmu dan amalan tasawuf yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jamaah sekalian, kalau hati sudah gelap dengan dunia, kesenangan dunia sudah meninak bobokan kaum muslimin, maka akan lemah ibadahnya, akan lemah semangat jihadnya, akan mudah diadu domba, akan menjadi murahan. Kalau hati kaum muslimin dipenuhi al-aqwanu fil qalbi, banyak kesenangan-kesenangan duniawi di dalam hati. Jamaah sekalian, kalau banyak makanan dan minuman di sekeliling kita, lalu lidah kita sehat, kira-kira enak nggak makan dan minum? Kita bisa memanjakan lidah kita. Tapi walaupun makanan dan minuman banyak di hadapan kita, dipersilahkan kepada kita, tapi kalau lidahnya sakit, maka semua makanan dan minuman itu menjadi enak adanya. Betul nggak? Demikian jamaah sekalian, ibadah, sholat, puasa, seluruh ibadah adalah kenikmatan dari Allah, hidangan dari Allah. Termasuk majlis ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Betah di taman surga? Awas betah-betah ngantuk. Bahagia di sini? Kalau hati kita tidak terjangkit dengan penyakit hati, pasti hati kita akan menikmati seluruh rangkaian ibadah. Tapi kalau sudah hati kita terjangkit dengan penyakit-penyakit hati, termasuk hubud dunia, faktor yang menghancurkan umat ini, maka semua ibadah itu enak adanya, pahit adanya, tidak nikmat adanya. Jadi evaluasi oleh setiap diri kita. Kalau kita melaksanakan ibadah, sujud kita, ruku kita, belum terasa oleh hati kita nikmatnya ibadah, nikmatnya iman, wajadah halawatal iman, pasti hati kita yang terjangkit oleh penyakit-penyakit hati. Maka bersihkan hati kita dengan nafyi la ilaha. Keluarkan dari hati kita al-aqwan, semua gambaran-gambaran duniawi. Wa isbat ilallah, tetapkan Allah yang kita rasakan, Allah yang hadir, Allah yang terus menyaksikan kepada kita, termasuk gerak-gerik hati kita yang paling dalam. Inilah kekuatan thariqah mu'tabarah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhir zaman akan dibangkitkan kembali umat ini apabila umat ini kembali menjalankan tasawuf dengan baik dan benar. Thariqah mu'tabarah, pelembagaan dari ilmu tasawuf yang sahih, yang mu'tabarah. Maka ketika kita mendalami thariqah mu'tabarah, maka yang pertama akan didapatkan adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Jamaah sekalian, kita berharap di tempat yang mulia ini, kita berkumpul dengan para masyayikh. Mudah-mudahan ilmu tasawuf yang diajarkan benar-benar memberikan terapi bagi kita dan seluruh umat Islam ini. Allah bangkitkan kembali umat ini seperti umat yang awal. Sebab Rasulullah SAW telah berjanji, khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wastiha kadaru au a'waj. Sebaik-baiknya generasi umatku yang awal dulu para sahabat, dan di akhir zaman akan dibangkitkan kembali. Kapan? Ketika umat ini muliatil ardu zulman wa zura, ketika bumi ini sesak dengan kezaliman, sesak dengan kefasikan, kemungkaran di mana-mana. Di saat-saat itulah Allah akan kembalikan kembali umat ini dengan umatan khair ummah, umat sebaik-baiknya umat. Maka terapinya Rasulullah SAW telah menyampaikan, keluarkan hubbud dunia dari hati kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah bersihkan hati kita. Lalu Allah berikan zauqan wa wuzdanan. Allah berikan hati kita menjadi merasa, bahkan melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Song-song kebahagiaan
bahwa setiap langkah kita ada dalam gerak Allah Subhanahu wa taala, setiap pandangan kita ada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah tadi pemaparan dari guru kita. Beliau menyampaikan bahwasanya semoga apa yang disampaikan beliau menjadi bermanfaat untuk kita dan kita dapat menjalankannya sehingga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah jeda ikan berikut ini kita masih akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita. Namun setelah jeda iklan berikut ini tetap di Cahaya Hati Indonesia. Syukran kasiran Al-Mukarram Syekh Muhammad Fatur Rahman. Asa ayyan fa'akul lama sami'na. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Mu'izatus Tsaniyah sayuballighuha Fadilatul Kiram Asy-Syekh Rahimuddin Al-Bantani hafizallahu. Hadirin sekalian, mau'izah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Syekh Rahimuddin Al-Bantani hafizallahu. Ilahi falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul Mukarram, duyufunal kiram, Syekhuna Dr. Syekh Abdul Mun'im Al-Ghumari hafizahullah, wa Maulana Syekh Zakaria Al-Husaini, wa Syekhuna Syekh Muhammad Fatur Rahman, khususnya sahibul majlis, sahibul zawiyah Syekh Daniel Nafis, para alim, habaib, hadirin, muslimin, muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita hadir di tempat yang penuh dengan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, di majlis Al-Haul, majlis ilmu dan majlis zikir. Dalam kesempatan ini Al-Faqir sebagaimana permintaan panitia sedikit menjelaskan tentang manhaj At-Tariqah Syaziliyah yang dibawa oleh Qutbul Aqtab Al-Imam Abul Hasan Ali Asy-Syazili radhiyallahu anhu. Hadirin yang berbahagia, sebelum itu saya ingin mengingatkan bersama-sama bahwasanya perayaan seperti malam ini, haul, ya, kedudukannya di dalam tarekat sufiyah termasuk manhaj amali, ya, termasuk metode yang praktis. Namun haul, pembacaan aurad, pembacaan maulid, pembacaan ahzab, atau lantunan qasaid, qasidah di dalam tarekat adalah merupakan, kalau dalam istilah sekolah, ekstrakurikuler, ya, daripada manhaj yang far'i, ya, bukan yang bersifat usuli. Ada yang jauh lebih penting di dalam tarekat itu. Seperti di sekolah kita ada kurikulum dasar dan ada ekstrakurikuler. Namun di sekolah semuanya bertumpu kepada ta'lim, ya, intelektualitas.
pembekalan ilmu, tetapi di dalam tarekat selain daripada ilmu, bahkan bukan selain, setelah daripada ilmu, maka di dalam tarekat sufiyah fokus kepada spiritualitas rohani. Maka seluruh kegiatannya ya langsung menyangkut atau berkenaan atau bersentuhan atau mempengaruhi kepada spiritual. Paling kurang membangun emosional. Seperti qasidah misalnya, itu membangun awatif. Maka ada ulama pergerakan yang memposisikan tasawuf adalah al-janibul atifi minal Islam. Yaitu tidak terlalu tepat. Karena yang sebenarnya adalah tasawuf membangun ruhiyah, mental. Kita mengenal ada istilah takwinus syakhsiyah, al-islamiyah, membentuk pribadi muslim. Pribadi muslim yang dibentuk adalah akalnya, intelektualnya, yaitu dengan ta'lim, dengan ilmu. Tetapi mentalnya, ruhnya, maka ruh di dalam Islam itu adalah berkenaan dengan akhlak al-karimah dan berkenaan dengan al-aqidah sahihah. Maka ini tidak dapat diajarkan melalui ta'lim, melalui pengajaran. Seberapa banyak pun buku dibaca, sedikit sekali menyentuh kepada ruhani itu, kepada mental itu. Karena transportasi yang dilakukan di dalam ta'lim min aklin ila aklin, ilmu semata-mata. Apabila dia beramal pun, maka amal itu dibangun oleh tasawwur akli, oleh akalnya. Ada teori yang mengatakan ilmu hanya membangun iradatul amal, kemauan beramal. Tapi kemauan itu akan lemah apabila menghadapi tantangan, ujian, dan cobaan. Maka perlu kudratul amal, kekuatan rohani untuk beramal, yaitu akidah yang kuat dan akhlak, karakter. Adalah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat Allah yang telah dijelmakan dalam rupa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita perlukan untuk hidup dan untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tasawuf atau thariqah, tarkisnya, konsentrasinya adalah kepada pembangunan mental spiritual. Secara konkret adalah akidahnya dan akhlaknya. Dan itu tidak dapat dilakukan melalui ta'lim, tetapi melalui qudwah, melalui tarbiyah. Sebagaimana dalam ta'lim perlu guru, maka dalam qudwah pun perlu guru. Seorang ibu misalnya ingin anaknya sabar, kalau hanya teriak-teriak memerintahkan sabar atau membacakan kitab sabar, malah semakin hilang kesabarannya barangkali. Tetapi jika seorang yang memiliki sabar dan menghadapi anak itu dengan sifat sabar, maka sabar itu akan mewarisi anaknya. Itulah tarbiyah. Seorang alim memberikan ilmunya kepada umat ini, dan seorang mursyid mewarisi akhlaknya dan akidahnya. Maka yang dibangun di dalam tarekat itu adalah hakikat kemanusiaan. Boleh dikatakan tarekat itu adalah binaul insan, membangun kemanusiaan insaniyah setelah Islamiyah. Maka jika umat Islam sekarang tidak atau kurang manusiawi karena hilang tarekatnya, agama dengan berbagai ikhtilaf menjadi perselisihan, bahkan menjadi saling gontok-gontokan, saling hina menghina. Itu adalah karena hilang insaniyah, kemanusiaan. Nah, maka kita diajarkan di dalam tarekat ini untuk menjauhi perselisihan, lebih kencang menjauhinya dari dikejar harimau. Maka apabila orang yang berintisab kepada thariqah tetapi masih sibuk dengan perselisihan, maka sebetulnya dia belum mulai berthariqah. Ya, meskipun dia sudah membaca auratnya dan zikirnya dan lain sebagainya. Maka itu sebabnya kita ingin mengingatkan bersama-sama bahwasanya haul pembacaan maulid, pembacaan qasidah, pembacaan aurad atau rawatib atau ahzab sekalipun
atau kumpulan doa-doa apapun, itu posisinya ekstra, furu' di dalam tarbiyah ruhiyah. Inti di dalam tarekat adalah as-suhbah wal qudwah, mengikuti atau ittiba'ul kamil, mengikuti secara total kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang berbahagia, salah satu ciri daripada tarekah al-Asyaziliyah bahwa kunci, disebutnya miftah, ya, orang memasuki tarekah Asyaziliyah itu mesti memiliki hub, memiliki cinta. Kuncinya cinta. Lihat ketika Al-Imam Abul Hasan Syazili menerima muridnya yang kemudian menjadi khalifahnya, yaitu Maulana wa Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhum. Apa kata Al-Imam Syazili? Ya Abul Abbas, wahai Abul Abbas, ya, aku berteman dengan engkau, ya, agar engkau menjadi aku, katanya, dan aku menjadi engkau. Artinya mengikat tali cinta yang dalam agar mempunyai ruhani yang sama, yaitu ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kehidupan manusia itu menggunakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar satu, ya, gerakannya, yaitu gerakan rahmaniyah, gerakan kasih sayang, gerakan rabbaniyah, dan gerakan ruhaniyah, gerakan ketuhanan. Kemudian salah satu keistimewaan atau boleh dijadikan manhaj utamanya di dalam tarekat Syaziliyah itu pertama ilmu, baik ilmu kasbi yang diperoleh melalui ta'lim pengajian itu, atau ilmu laduni yang diperoleh melalui tumbuhnya atau wujudnya sifat sidik dan ikhlas. Apabila dia mencapai sifat sidik dan ikhlas, maka dia akan mencapai ilmu laduni. Itu yang ditatbikkan di dalam tarekat Syaziliyah. Yang kedua zikir. Dan zikir di dalam tarekat Syaziliyah ini, ya, yang menjadi manhaj utamanya adalah bukan nafi isbat, tetapi ismul a'zam, yaitu zikir Allah. Zikir Allah yang biasanya orang-orang Syaziliyah meletakkan tulisan ismul a'zam itu putih, di belakangnya hitam, dan diletakkan di mana-mana, terutama di majelis, sehingga seorang murid selalu menatap lafal itu, sehingga lafal itu terekam di dalam pikirannya, di dalam benaknya. Dan menurut i'tiqad di dalam Syaziliyah, lafal itu akan melumat, ya, apabila terus diingat, akan menghancurkan, akan memakan, akan menghabiskan segala yang ada di dalam jiwa kita. Karena tidak ada nafsu kecuali ditaklukkan oleh ismul a'zam, yaitu Allah. Allah, Allah. Maka para salikin di dalam tarekat Syaziliyah hendaklah meletakkan lafaz Allah itu dengan tulisan yang seperti tadi, backgroundnya hitam dan hurufnya putih, dan terus itu dipandang sehingga hanya itu yang ada dalam ingatan. Dan juga salah satu manhaj utama daripada tarekat Syaziliyah, maka manhajnya adalah syuhud lal mujahadah. Mereka mengatakan mujahadah itu ta'ab, tapi syuhud terus. Prosesnya melalui tadi, bagaimana menghadirkan lafaz Allah itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan kemudian melalui suhbah. Maka kita diantar oleh seorang guru, dididik maksudnya, dengan konsep pendidikan yang pertama tadi dijelaskan, maka kita banyak mendapat atau mewarisi akhlak al-karimah dan akidah yang qawiyah, yang dafi'ah,
di dalam jiwa kita, maka dengan demikian dia mencapai syuhud. Maka ilmu, zikir dan syuhud ya, melalui suhbah itu adalah merupakan mumayyizat atau manhaj yang asal, yang usuli di dalam tarekat Saziliyah. Dan salah satunya juga di dalam tarekat Saziliyah kita diajarkan, ditanamkan oleh para masyayikh Saziliyah untuk melakukan atau mengerjakan ibadah ini la lid dunya wala lil akhirah, tetapi lillah. Lihat di dalam hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari, hikam pertama kita sudah diperintahkan untuk beriktimad kepada Allah, bukan amal. Beriktimad kepada Allah itu. Maka ada ungkapan nihayatul qadiriyah bidayatus Saziliyah. Tapi ini bukan mengatakan bahwa Saziliyah lebih baik daripada Qadiriyah, bukan. Ini mengenai manhaj. Seperti madrasah misalnya, ada yang mendidik dari awal, ada yang pendidikannya dari pertengahan ke atas. Ya. Maka Imam Asy-Syadzili disebut mujaddid. Di mana dulu Sidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an memasukkan para muridin ke dalam zawiyah, kemudian Imam Syadzili mengeluarkannya dari zawiyah agar hidup ya, dia menghadapi tantangan ya, dengan langsung. Ya. Ada satu ilustrasi. Tarekat-tarekat lain pendidikannya diumpamakan seperti jika ada orang kecebur ke sumur, maka tarekat-tarekat lain akan diulurkan tangga ke sumur itu. Maka dari atas oleh si penolongnya yang kecebur di sumur itu akan dibimbing naik tangga satu persatu. Tetapi Saziliyah dia akan melemparkan tali. Diperintahkan orang yang tercebur itu untuk memegang tali kuat-kuat, karena si guru akan naik sekaligus, akan menarik sekaligus untuk kemudian selamat dari sumur itu. Maka orang-orang yang masuk kepada tarekat Saziliyah hendaklahnya ilmunya diperbaiki, akidahnya sahih dan ikat cinta dan kemudian sidik dan ikhlas dan suhbah kepada gurunya. Ada kisah Sayyidina Muhammad Al-Hashimi, murid daripada Sayyidina Ahmad Al-Alawi daripada silsilah tarekat kita ini. Sayyidina Muhammad Al-Hashimi sudah berkhidmah kepada gurunya 5 tahun, tapi tidak pernah baiat. Ya, 5 tahun tidak pernah baiat, tapi dia mengikuti pengajiannya, mengikuti zikirnya, mengikuti majelisnya dan mendengar nasihatnya dan mengamalkan semua arahannya. Setelah 5 tahun gurunya menyuruh dia khalwah. Ya, baru di situ ya, Sidi Muhammad mengatakan bahwa saya belum baiat. Baru Sidi Ahmad Al-Alawi terkejut. Ya sudah, enggak apa-apa. Karena baiat itu juga formalitas. Yang penting di dalam tarekat itu datang dengan sidik, ingin mengambil akhlak Muhammad melalui jiwa gurunya. Itulah qudwah, itulah suhbah. Dan saya merasa berterima kasih ya kepada Kiai Daniel telah menyelenggarakan haul ya, yang selama ini jarang ya diselenggarakan haul dari tarekat Saziliyah, dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dan terus menerus ya, karena bagi salikin haul ini merupakan ekstrakurikuler tadi untuk membangun emosional dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itulah tadi pemaparan dari guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya hingga selamat di dunia maupun di akhirat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan berikut ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya. Tetap di Cahaya Hati Indonesia iNews. الله يا لطيف اللطف
الله يا لا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا قد الحاجة الله يا لطيف اللطف الله يا لا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا قد الحاجة أنت المقصود يا بدري وأنت نقطة الأمر وأنت مركز السر إمام الوقت والعصر الله يا لطيف اللطف الله يا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا قاضي الحاجة بنات معاني قدسية لأصحاب الخصوصية من حضرة الشاذلية علي الشان والقدر الله يا لطيف الله الله يا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا قاضي الحاجة فيا أهل النظرة تجلى صاحب الحضرة ونادى في الملا جرة هلوم واعرفوا قدري الله يا لطيف اللطف الله يا خيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا قاضي الحاجة أنا الموجود ولا باقي أنا المشوب والشاكي فاسأل عني يا عشاقي أولو الألباب والفكر الله يا لطيف الله يا لا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا قاضي الحاجة أنا الوحيد بلا ثاني وعين الكل تلقاني قريب منكم الداني وفيكم منطوي سري الله يا لطيف اللطف الله يا لا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا قاضي الحاجة أنا ظاهر فلا أخفى وسر قد غاد كشفا تناول كأسنا صرفا تراني الكأس والخمر الله يا لطيف اللطف الله يا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا قاضي الحاجة الله يا لطيف اللطف الله يا لا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف
Nah pemirsa Cahaya Hati, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, yaitu kepada Syekh Rohimuddin Al-Bantani Hafizahullah, juga kepada Syekh Muhammad Fatur Rahman Hafizahullah, beserta guru-guru besar lainnya yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan untuk itu saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sebelum pamit, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Twitter @cahaya_inews, juga di Instagram @cahayahati_inews. Akhirnya saya Diki Sanjaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badallah ibadallah aghithuna li ajli